Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim Efrendi Zainur dengan NIM 020121222117. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD dengan judul materi Teori Kebenaran Filsafat. Oke guys, kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian filsafat secara etimologi. Filsafat berarti pencari cinta kebijaksanaan, sedangkan terminologi filsafat diartikan sebagai pokok pangkal ilmu pengetahuan yang mencakup masalah etimologis yang meliputi kebenaran. Seorang filsuf Yunani hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Ibn Rashid mengartikan filsafat sebagai ilmu yang diproduksikan oleh manusia karena dikandung ilmu akal. Perspektif kebenaran dalam filsafat. Kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu wujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda. Di dalam diri manusia, manakah di antara akal atau panca inderanya yang merupakan sumber utama pengetahuan tersebut? Baik, tokoh filsuf dalam kebenaran filsafat. Socrates adalah seorang filsuf. Kebenaran filsafat diantaranya adalah pernyataan adanya kebenaran yang objektif. Metode itu bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan. Dari inilah Socrates membuat dua metode yang yakni induksi dan definisi. Induksi, pemikiran bertolak dari pengetahuan yang khusus lalu menyimpulkan dengan pengertian yang umum. Sedangkan definisi dibuat dengan menyebutkan semua ciri esensi suatu objek dengan menyisihkan semua ciri eksistensinya. Demikianlah jalan untuk memperoleh definisi tentang suatu persoalan. Lanjut, Aristoteles. Pandangan Aristoteles, kebenaran filsafat agar manusia berpotensi mengembangkan ide dan pengembangan tersebut dipengaruhi dengan penglihatan, pengalaman, dan pengertian-pengertian, sehingga ide dan realitas segala yang ada menyatu dalam suatu terminologi filosofis. Keberadaan yang ada sebagai keseluruhan Aristoteles membagi adanya itu teori-teori kebenaran. Kebenaran di dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung kepada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut melahirkan berbagai jenis teori. Yang pertama, teori korespondensi adalah kebenaran yang didasarkan fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. 16 fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual. Yang kedua, teori koherensi, yaitu berulang-ulang pada teori korespondensi yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum. General Earth, matahari terbit dari arah timur, itu sebagai contoh. Baik, lanjut. Teori yang ketiga, pragmatis. Berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika ada korespondensinya, dasar kebenarannya adalah fakta objektif, dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Teori performatif. Teori performatif kemudian muncul dari konsepsi J. Austin yang membedakan antara urusan konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat, analika bahasa dan Inggris ini menguji kebenaran secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori
korespondensi. 5. Teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis buku The Scourge of Scientific Revelation. Ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menyaksikan, selamat menikmati. Semoga mendapatkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.